Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peran Keluarga, Pemerintah, dan Masyarakat dalam Pendidikan, disusun oleh Ulfia Yulianti, dosen mata kuliah Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Peran orang tua sangat besar dalam mendidik anaknya. Seorang ibu yang melahirkan anak menjadi dan memeliharanya dengan baik. Ibu menyusui anaknya, orang tua memperkenalkan alam kepada anaknya. Bahkan sampai menginjak dewasa, orang tua masih terus mendidik anaknya agar menjadi anak yang mandiri dan matang, dan dapat menjalani hidupnya sendiri. Selain itu, orang tua memberikan nilai-nilai etis, apa yang baik dan yang tidak baik bagi masyarakat. Apa yang diberikan orang tua kepada putra-putrinya merupakan esensi dari pendidikan secara umum. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua mendidik anaknya tentang prinsip hidup, bagaimana anak seharusnya hidup, bagaimana anak berinteraksi kepada penciptanya, sesama manusia dan alam. Meminjam istilah para filosof, orang tua mengajarkan kebenaran kepada putra-putrinya, karena itulah peran keluarga dalam hal ini begitu berarti. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa keluarga, nilai-nilai pengetahuan yang didapat di bangku meja formal tidak akan ada artinya sama sekali. Sekilas memang tampak bahwa peran keluarga tidak begitu ada artinya. Namun jika direnungkan lebih dalam, siapa saja akan bisa merasakan betapa berat peran yang disandang keluarga. Tanggung jawab pendidik oleh pemerintah. Seprivatisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara kita dengan dalih aksi bersama masyarakat itu sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Pendidikan menyerahkan tanggung jawab itu kepada publik sehingga pendidik menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya mereka yang memiliki uang banyaklah yang mendapatkan pendidikan bermutu dan berstandar internasional. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan ditegaskan kembali dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 yang berbunyi demikian. 1. Tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pendidik keaksaraan menjadi sangat penting karena kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga orang dapat mengakses informasi dengan bernegosiasi. Dengan membaca, ia dapat terus mengembangkan diri sehingga skill of life-nya meningkat. Dengan demikian mereka dapat mengatasi tantangan hidup dan mendapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sekolah pendidikan guru dan fakultas ilmu keguruan saja. Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga pendidikan yang berkualitas, bukan sekadar lulusan sekolah pendidikan guru dan fakultas ilmu keguruan saja. Guru adalah seorang pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan Permen PAN nomor 16 tahun 2009. Karena dituntut untuk menjadi pendidik profesional, maka ia harus memiliki kapasitas yang dapat mengakomodir
kebutuhan anak dalam dunia pendidikan. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap memegang peranan penting. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdeknas ditegaskan pendidik nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidik nasional yang begitu luhur tersebut pelaksanaannya mengikat bangsa secara keseluruhan, baik pemerintah maupun masyarakat. Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan pengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Itu tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dalam tingkat maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat. 1. Peran serta dalam menggunakan bahasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hingga memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga pada jenis ini. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. 3. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkat ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah. Komite sekolah. Misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkat ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. 5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua itu membantu sekolah ketika ada studi tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. 6. Peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan lain sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan lain sebagainya. Peran serta dalam 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis ataupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.